Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Badratun Nafis dari kelas 3I Manajemen. Di video kali ini, untuk video manajemen pemasaran, untuk evaluasi akhir semester mengenai Project Based Learning, dosen pengampu Ira Rima Anita SPMM. Selanjutnya ke biodata UMKM. Nama UMKM-nya yaitu Makaroni Maknar 2. Alamat UMKM-nya sendiri berada di Jalan Cihelet, Pakuan RT 1 RW 6, Tegalega, Kecamatan Bogor, Bogor Utara, Kota Bogor. Nama pemilik UMKM ini sendiri pun bernama Linda, nama stafnya Indri, jurnalis UMKM ini pun mikro, dan tahun mulai berdirinya dari 2014 hingga saat ini. Kendala di UMKM ini terkadang banyak saingan, tapi jika kita sudah dikenal oleh pembeli, pasti ada saja pembeli yang balik lagi dan datang lagi untuk membeli makaroni ini. Dan jika ada stok yang habis, harus segera digoreng. Jika tidak, banyak pelanggan yang akan mengantri. Peluangnya, karena posisi UMKM ini dekat dengan kampus, mengakibatkan banyaknya mahasiswa yang datang ke tempat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai STP, segmentation, targeting, dan positioning. Segmentationnya sendiri atau segmentasinya, yang pertama dari geografisnya, lokasinya dekat dengan Universitas Pakuan di pinggir jalan dan mudah ditemui. Demografisnya antara usia dari 16 sampai 25, mahasiswa dan warga setempat. Tingkat pendapatannya, harga yang terjangkau hingga menargetkan konsumen berpenghasilan rendah hingga menengah. Adapun dari geografisnya, pada geografis ini berfokus pada konsumen yang di dekat Universitas Pakuan dan daerah sekitarnya, termasuk penduduk lokal dan mahasiswa di asrama terdekat atau kos-kosan. Psikografisnya, kaum muda-mudi yang mencari cemilan lezat dan praktis untuk sesi belajar atau kumpul-kumpul. Selanjutnya mengenai targeting atau penargetannya, fokus pada segmen pasar, yaitu mahasiswa dan dewasa muda di sekitar Universitas Pakuan. Hal ini memungkinkan Makaroni Maknar untuk menyesuaikan upaya pemasarannya secara efektif guna memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok ini. Untuk positioningnya atau posisinya, menyoroti pada rasa yang unik dan kualitas produk makaroni ini, mungkin menekankan bahan-bahan lokal atau resep yang sesuai dengan demografi target dan memiliki banyak varian rasa. Citra mereknya sendiri diposisikan sebagai pilihan cemilan yang tren dan menyenangkan, yang melengkapi gaya hidup pelajar ideal untuk belajar dan bersosialisasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix 4P. Yang pertama dari produk. Produk ini pun memiliki banyak varian rasa, menyediakan berbagai varian rasa makaroni seperti pedas, keju, barbecue, original. Varian inilah yang membuat para peminat konsumen menarik perhatian untuk membeli. Selanjutnya, kualitas dari produk ini menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan menjaga kebersihan dalam proses produksi untuk membangun kepercayaan konsumen. Kemasannya sendiri memiliki desain kemasan yang menarik dan praktis sehingga mudah dibawa oleh pelajar untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya mengenai price atau harga. Strategi penempatan harga yang menggunakan strategi harga kompetitif yang terjangkau untuk pelajar dan kalangan muda. Misalnya, harga setiap kemasan 100 gram ditetapkan sekitar Rp6.000 hingga Rp10.000. Diskon dan promosi yang didapat untuk pembeli dalam hal ini jumlahnya cukup besar atau promosi khusus saat acara kampus untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya mengenai place atau tempat. Tempat menjual produk ini sendiri lokasinya sangat strategis karena dekat dengan Universitas Pakuan serta mudah dijangkau melalui platform online seperti GoFood untuk memudahkan akses bagi mahasiswa. Selanjutnya mengenai promotionnya. Promotion UMKM ini sendiri pun menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan membagikan video-video resep atau tantangan mengenai makan makaroni ini. Tempat yang strategis berada di depan Universitas Pakuan dan kos mahasiswa. Tempat yang mudah dijangkau dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk life cycle untuk UMKM ini. Yang pertama, introduction-nya. Deskripsinya pada tahap ini, Makaroni Maknar memperkenalkan produk makaroni mereka ke pasar-pasar. Penjualan masih rendah karena produk baru dan belum dikenal luas oleh konsumen. Strateginya, fokus pada promosi untuk meningkatkan kesadaran merek melalui media sosial dan acara kampus. Biaya pemasaran mungkin cukup tinggi, tetapi penting untuk membangun pengenalan merek.
Tantangannya untuk menghadapi biaya produksi dan pemasaran yang tinggi dengan potensi pendapatan yang rendah. Growth atau pertumbuhan. Deskripsinya, setelah produk mulai dikenal, penjualan makin meningkat. Konsumen mulai menerima makaroni sebagai cemilan yang populer di kalangan pelajar. Strateginya, meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat dan memperkenalkan variasi rasa baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Tantangannya pun persaingan mulai muncul dari merek lain yang menawarkan produk serupa sehingga perlu diferensiasi strategi yang jelas. Selanjutnya mengenai maturity-nya atau kematangan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan mulai merambat karena pasar sudah jenuh. Makaroni Magnar harus menghadapi persaingan yang cukup ketat. Strateginya memperkenalkan produk inovasi seperti kemasan baru atau varian rasa yang unik untuk menarik perhatian konsumen. Bahkan memberikan diskon untuk para pelajar mahasiswa. Tantangannya menjaga loyalitas pelanggan dan menghadapi resiko penurunan penjualan jika tidak ada sebuah inovasi. Nah, selanjutnya ke decline atau penurunan. Deskripsinya, penjualan mulai menurun akibat perubahan selera konsumen atau munculnya produk baru dari pesaing. Strategi melakukan diversifikasi produk untuk memperkenalkan kembali produk dengan inovasi baru untuk menarik kembali minat konsumen. Tantangannya, memutuskan apakah akan menghentikan produk tertentu atau melakukan inovasi agar tetap relevan di pasar. Untuk yang terakhir, mengenai strategi pemasarannya melalui ofensif dan defensif. Untuk ofensif marketing strateginya, strategi ini dilakukan oleh UMKM ketika warung baru buka atau toko ini baru buka dan ingin menarik perhatian mahasiswa dengan membuat inovasi pada varian makanan seperti menyediakan cemilan yang berbagai varian rasa yang unik. Lalu mengenai defensifnya, marketing strategi. UMKM melakukan strategi ini karena sudah memiliki pelanggan yang tetap. Jaga konsistensi rasa dan kualitas makanan. Yang kedua, pelayanan cepat dan ramah. Dan yang ketiga, menyediakan menu favorit yang sudah disukai oleh mahasiswa. Terakhir, di sini ada foto saya bersama staf penjaga Makaroni Magnar 2, yaitu bernama Kak Indri. Sekian presentasi dari saya untuk tugas akhir marketing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.